Ini adalah 4 jenis limbah dari pasar. Yang pertama ini ampas serut kelapa bagian kulit luar yang diserut lalu kebanyakan biasanya terbuang atau dibuang. Yang kedua ini adalah usus ayam dari tempat pedagang ayam. Ini juga biasanya dibuang, tetapi kita manfaatkan sebagai pakan lele dan tiap hari kita bisa ngambil dari pasar. Sama seperti ampas serut kelapa ini buat makanan ayam, pakan alternatif. Nanti diracik dengan komponen ketiga ini, yaitu ini sayur ya. Ini relatif segar sebenarnya, hanya dia mulai busuk. Nah, sayur ini kita akan gabung dengan ampas serut kelapa ini setelah dipotong-potong. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini sudah jadi, sudah difermentasi. Ini relatif nanti sudah lunak karena ini difermentasi dengan cairan M4. Nah, jadi ini ada stok sekitar 3 ember. Maka ini adalah untuk menambah stok, dicampur nanti dengan sayur ini. Lalu kemudian ini yang keempat, ini adalah nasi kering ya, nasi sisa yang dikeringkan. Nah, ini ketika kita campur ke pakan, ini biasanya kita kasih seduh dengan air panas supaya lembek. Lalu kemudian 4 ini berasal dari pasar. Masih ada satu lagi, yaitu tepung ikan ada di ember ini. Jadi ini tepung ikan, ampas serut kelapa sama sayur sama nasi aron itu menjadi pakan alternatif yang relatif berkualitas, bergizi, dan juga itu memampukan ayam cepat tumbuh besar. Nah, khusus untuk ini adalah untuk lele yang kita lagi rapikan untuk keramba ya. Ini kerambanya lagi kita rapikan untuk minimal kita punya 2 keramba bambu permanen. Nanti di dalamnya kita kasih waring. Nah, itu kita lagi dandanin satu lagi. Jadi diandaikan dalam keramba kita akan tempatkan itu waring, sehingga ketika kita sortir atau panen kita hanya menangkat waringnya, bambunya, kerambanya tetap di dalam. Nah, ini kita lagi perapian, tetapi sedulur, ini adalah sebuah ikhtiar, sebuah rencana, dan kemudian juga sebuah niat baik untuk bagaimana supaya hasil budidaya ayam kita itu semakin berhasil. Dari perjalanan budidaya ayam hampir 1 tahun lebih, inilah pakan alternatif kita, dan kita sekarang lagi mengembangkan untuk budidaya lele dengan memanfaatkan ini usus. Tetapi usus ini kita akan matangkan, akan kita masak dengan air panas, kita akan rebus untuk kemudian nanti kita tunggu sampai dingin, lalu 1 hari 1 malam untuk jatah besoknya. Jadi ini buat jatah besok, karena jatah hari ini kita tadi sudah tebar ke dalam keramba itu. Jadi ini kita lagi terus ikhtiar supaya punya jalan rezeki, supaya punya potensi pendapatan. Dan saat ini kita berkreasi dengan limbah-limbah, karena itu tadi memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan daripada sepenuhnya memanfaatkan itu pakan pabrikan yang relatif dari waktu ke waktu mahal. Nah, ini kita akan kerjakan. Inilah perbaikan dan terus memantau potensi risiko. Yang jelas penghalang predator sudah dipasang, tapi masih ada beberapa kekurangan. Masih ada kecolongan untuk anak biawak masih masuk, dan tampaknya berarti kita harus atasi supaya meskipun nanti setiap jaring atau keramba ditutup,
Tetapi ketika kita tidak ada atau sibuk di belakang ngurusin ayam, dia tetap tidak berpotensi untuk bisa masuk keramba atau jaring dan memangsa. Anakan lele ini sudah dibongkar dan ini sedang dipasang kembali. Ikuti episode bagaimana budidaya lele ini sampai pada akhirnya bisa membuahkan hasil budidaya lele yang menggembirakan.